biniyati su'ali ijabati du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala wal baliyat biniyatihi su'alil futuh li fahmi ma'ani asrari hadal kitab kitab al-hikam lil imam Tajuddin turjumanil arifin imamul wasilin al-imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibni Athaillah as-Sakandari. Allahumma sakhir lana hadzal kitab warzuqna wa li auladina wa li banatina wa dhurriyyatina wa ahli hadzal jam'il karim fathal futuh ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dhakiran kulla ma alima fastadilla bidzalika ala wujudi jahlih. Man, adapun barang siapa man orang ro'aitahu yang ialah melihat siapa anda hu kepada man mujiban maf'ul tsani, melihat mujiban kepada orang yang selalu menjawab. Kalau mau dijadikan maf'ul tsani, kalau mau dijadikan hal, mujiban hale orang yang selalu menjawab. An kulli ma, dari setiap ma pertanyaan, su'ila yang ditanyakan siapa man, wa mu'abbiran, dan mengungkapkan, dan kepada mengungkapkan, watof kepada mujiban, an kulli ma syahida, dari semua ma perkara, syahida yang menyaksikan siapa man kepada ma, wa dzakiran, dan selalu menceritakan atau menyebutkan kullama alima, kepada semua sesuatu alima yang mengetahui siapa man.
Fastadillah. Maka hendaklah mencari petunjuk siapa Anda, bidzalika dengan sebab itu 3 perkara, mujiban, mu'abbiran, dan dzakiran. Mencari petunjuk dengan sebab 3 perkara tersebut ala wujudi jahlihi, atas wujudnya kebodohannya siman. Nikah Nabi makna nahu sorofaik. Sekarang makna kesimpulan. Kalau Anda melihat ada seseorang, apakah itu disebut seorang santri, atau seseorang itu disebut ustadz, atau seseorang itu disebut kiai, dia itu selalu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, mengungkapkan apa yang dia saksikan, dan menceritakan semua apa yang dia ketahui. Maka kalau ada orang seperti itu, pastikan orang tersebut adalah orang yang bodoh. Jadi ada 3 indikator. Ada 3 indikator kebodohan seseorang. Ada 3 indikator yang menunjukkan kebodohan seseorang. Hati-hati. Yang pertama, menjawab semua pertanyaan dengan sembrono dan serampangan. Jadi kita tidak boleh di TikTok misalnya, di YouTube, di Facebook, membuka tanya jawab setiap pertanyaan, jawab. Khawatir jawabannya itu sembrono. Khawatir jawabannya itu serampangan. Tidak dilandasi ilmu. Ini indikator pertama. Jadi ada 3 indikator seseorang disebut sebagai orang yang bodoh menurut perspektif Hekam Makola yang ke-70. Yang pertama, menjawab semua pertanyaan dengan serampangan, dengan sembrono. Yang kedua, mengungkap semua apa yang dia saksikan. Yang ketiga, menceritakan semua apa yang dia ketahui. Itu tanda kebodohan. Jadi tidak semua apa yang Anda ketahui itu pantas diutarakan semua. Tidak semua, kecuali memang ada yang perlu disampaikan. Untuk apa? Untuk memberikan manfaat dan ibroh atau pelajaran, nasihat kepada orang lain. Nah, ini yang harus kita ketahui. Oleh karena itu, diam bagi seorang saleh itu adalah ibadah. Bahkan para wali itu ibadahnya diam, tidak banyak bicara. Bicaranya zikir, bicaranya ilmu, bukan kalam-kalam fadi, pembicaraan yang tidak ada artinya, pembicaraan yang tidak ada maknanya. Maka
kami akan menyampaikan suatu penjelasan yang berkaitan dengan makalah yang ke-70 ini. Yaitu tentang kehati-hatian Imam Malik bin Anas, Imamu Daril Hijrah. Imam Malik itu pernah didatangi seseorang yang menanyakan kepada beliau 48 permasalahan. Ada orang datang kepada Imam Malik mengajukan 48 pertanyaan. Itu yang dijawab oleh Imam Malik itu tidak sampai 10%-nya. Itu yang dijawab oleh beliau hanya 7 atau 8. Sisanya 32, berarti kalau 48, 32-nya siapa nama? 48 itu yang dijawab, yang tidak dijawab 32. Berarti yang dijawab hanya 14. Yang dijawab hanya 14. Yang 32 dijawab la adri. Lalu kemudian orang tersebut protes kepada Imam Malik. Imam Malik, saya ini datang jauh-jauh dari Maroko. Nanti kalau saya sampai ke Maroko, apa yang akan saya sampaikan tentang yang 32 itu? Katakan, Imam Malik menjawab la adri. Kalau mereka bertanya, kepada siapa lagi kamu bertanya? Tanyakan kepada orang yang lebih alim, lebih luas ilmunya. Masya Allah. Ini sekelas Imamu Daril Hijrah. Maka kalau mau membuka TikTok, itu jangan serampangan menjawab seakan-akan serba bisa. Hati-hati. Nah, ini karena indikator kebodohan itu ada 3. Yang pertama, menjawab semua pertanyaan dengan sembrono. Menjawab pertanyaan dengan serampangan. Diceritakan, wa an Malikin annahu sami'a Abdullah bin Yazid bin Hurmus. Imam Malik mendengarkan makalah gurunya. Kata gurunya Imam Malik, yambaghi lil alim ayyuritha julasa'uhu qawla la adri. Sewajarnya bagi orang yang alim untuk tidak malu menyampaikan jawaban la adri atas suatu pertanyaan di mana dia tidak meyakini dengan mantap dan bulat tentang jawaban dari pertanyaan tersebut. Imam Malik juga berkata, junnatul alim la adri. Junnah, bukan jannah. Junnah itu perisai, tameng. Tamengnya orang alim itu adalah perkataan la adri. Maka ketika ada orang alim tidak sering-sering menyampaikan kata-kata la adri, artinya sebentar-sebentar dijawab
dengan sembrono. Sebentar-sebentar dijawab dengan serampangan. Maka kata Imam Malik, resikonya tanggung sendiri. Masya Allah. Diterangkan di dalam kitab Irsyadul Bariyah, Syarah Hikam karya Dr. Yusri Rusdi, waliullah tapi beliau dokter ahli bedah. Kata beliau, menukil firman Allah di dalam Al-Quran. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Surat Al-Isra ayat 85. Dan tidaklah kalian, wahai manusia, diberi Allah ilmu kecuali ilmu yang Allah berikan kepada kalian itu adalah qalila, ilmu yang sedikit. Maka jangan serampangan menjawab dengan sembrono, cek bensarop, termasuk mau menyampaikan ilmu harus melihat muhatab, audiennya. Kalau orang awam, cek pada Pak Hekam, orang awam, nika pada Pak Hekam. Hekam ini untuk konsumsi santri menengah ke atas. Bukan untuk orang awam. Kenapa? Kapasitas otaknya, kapasitas akalnya belum mampu menjangkau. Oleh karena itu, kata Dr. Syekh Yusri Rusdi, beliau menukil makolahnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, akhadtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jirabaini minal ilmi. Aku ini, kata Abu Hurairah, mengaji ilmu dari Rasulullah. Itu kalau diibaratkan wadah, aku mengambil 2 wadah. Aku mengambil ilmu dari Rasulullah 2 timba. Salah satu dari ilmu yang aku dapatkan dari Rasulullah, itu ada ilmu yang tidak layak aku sampaikan ke orang banyak. Fa'amma ahaduhuma fabathastuhu finnas. Yang satu aku sampaikan. Yang satu timba aku sampaikan. Wa ammal akhar. Tapi yang satunya falau bathastuhu. Kalau aku menjelaskan kepada publik, kepada orang, lakuti aminni al-bul'um. Maka tenggorokanku akan dipenggal. Karena ada ilmu-ilmu sir yang tidak bisa disampaikan ke publik, ke orang awam. Tidak bisa disampaikan ke semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Min ahlil futuhat, al-imdadat, ar-rabbaniyat, min ahli sir, min ahli isyarat, yang mampu menjangkaunya. Nah, ini. Jadi ada ilmu yang bisa dikonsumsi jami'un nas, semua orang. Ada ilmu yang hanya bisa dikonsumsi orang-orang tertentu. Maka kita ini mengaji kitab hikam itu adalah untuk menata hati kita. Agar supaya ibadah yang kita lakukan itu murni hanya untuk Allah.
murni hanya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk dipamer-pamerkan. Kita ini mengaji hikam untuk sidqul ubudiyah. Sidqul ubudiyah. Apa artinya sidqul ubudiyah? Benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Kuongku angabula da Gusti Allah. Itu tujuan kita mengaji hikam. Untuk sidqul ubudiyah. Kuongku angabula da Gusti Allah. Ben kuongku melaksanakan hakkur rububiyah. Hakkur rububiyahnya Allah yang kita lakukan sebagai makhluk. Sidqul ubudiyah wa hakkur rububiyah. Oleh karena itu, di dalam memahami makolahnya para kaum sufi, itu jangan dipahami dek-bedek. Karena orang-orang sufi, orang-orang ahli tasawuf, itu berbicara bukan dengan lidah. Orang-orang sufi berbicara bukan dengan ucapan-ucapan lahiriah. Beliau para wali-wali Allah adalah ahlul isyarah. Maka ucapan-ucapannya itu dilandasi kolbu. Ucapan-ucapannya dilandasi dzauq. Maka hikam ini untuk konsumsi menengah ke atas. Bukan kalangan mubtadiin. Timun orang awam cak bulang hikam. Takok mi tidak mampu menjangkau, tidak mampu memahami karena istilah-istilah, karena makola-makola yang tidak mampu dijangkau oleh mereka. Nah, ini kan. Diterangkan di dalam kitab Syarah wa Takhlil, Syarah Hikam, karya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala rahmat al-abrar. Beliau wafat di atas mimbar. Ketika sedang mengajar hikam, beliau dibom. Maka beliau mendapatkan gelar Syahidul Mimbar. Wafat di saat sedang mengajar hikam. Ibektomulang ila Sayyidina Al-Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti Al-Fatihah. Kata Imam Buti, Rawa Abdurrahman bin Mahdi, diriwayatkan oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi, anna rajulan, ada seseorang, arsala ila malikin, ursila ila malikin rahimahullah min masirati sittati ashurin minal maghrib. Ada orang diutus oleh orang-orang Maroko untuk sowan Imam Malik. Menempuh perjalanan 6 bulan dari Maroko ke kota suci Madinatul Munawwarah. Itu butuh waktu 6 bulan. Pada saat itu, dari saking jauhnya. Untuk apa jauh-jauh dari Maroko sowan ngutus seseorang sowan Imam Malik liyastaftiyahu fi umurid,
Ini mungkin yang tadi kan salah. Untuk meminta fatwa kepada Imam Malik. Fa'ajaba. Maka menjawab Imam Malik. An ba'di yasirin minha. Hanya 14 yang dijawab dari 38. Yang sisanya itu dijawab oleh Imam Malik la a'lam. Kalau menurut riwayat yang tadi la adri. Faqala lahu rajul. Lalu orang itu matur, Imam Malik, kalau Anda hanya menjawab 14, yang 32 panjenengan tidak menjawab, famadza aqulu li ulaika alladzina arsaluni ilaika bisani hadhil masail. Lalu apa yang dapat kami katakan kepada orang-orang di Maroko kalau Anda menjawab la a'lam, la adri? Faqala lahu. Maka Imam Malik berkata, ahbir alladzina arsaluka, sampaikan kepada orang-orang yang mengutusmu, alla ilma li biha, bahwa Imam Malik tidak tahu, tidak punya ilmunya untuk menjawab. Lalu orang tersebut bertanya lagi, waman ya'lamuha? Kalau sekelas panjenengan tidak tahu, siapa yang tahu? Imam Malik menjawab, alladzi 'allamahullah. Yang tahu orang yang diberi ilmu oleh Allah. Jadi mulai sekarang jangan serampangan menjawab pertanyaan. Jangan sembrono. Maka kalau mau menjawab harus ada kitabnya, ada referensinya. Jadi jangan menjadi orang yang sok tahu. Itu tidak baik. Jangan menjadi orang yang segala tahu. Yang segala tahu, yang maha tahu hanya Allah. Kita ini hanya diberi ilmu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka 3 indikator adanya kebodohan. Yang pertama menjawab semua pertanyaan dengan sembrono. Maka di kalangan Nahdien itu kalau ada sebuah masalah itu tidak dijawab sendiri, tapi dibahsul masailkan. Inilah kehati-hatian ulama NU, kehati-hatian Ustadz NU, kehati-hatian para santri NU. Yang kedua, indikator kebodohan yang kedua, mu'abbiran an kulli ma syahida. Mengungkap semua apa yang dia saksikan. Jadi tidak semua apa yang kita ketahui itu diungkap. Yang ketiga, menceritakan semua apa yang dia ketahui. Maka kalau mau berbicara, dilihat dulu. Ini menimbulkan fitnah apa tidak? Kalau saya berbicara, itu menimbulkan fitnah apa tidak? Menimbulkan kegaduhan, permasalahan atau tidak? Karena ingat, apa yang kita ungkap, apa yang kita sampaikan, wa ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir, abah ni kasroh, aduh sakit, aduh kumikil, pan. Itu akan dimintai pertanggungan jawab. Kata-kata aduh, kumikil, kata-kata abah asroh, itu akan dimintai pertanggungan jawab. Apalagi ucapan-ucapan yang dapat menyinggung perasaan orang, menyakiti orang. Maka dalam perspektif Al-Quran ada qaulan baligha. Ucapan yang baligha, mempunyai bobot keilmuan. Qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Ada qaulan maisura, ucapan yang lemah lembut. Qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan layyinan, yang lentur. Nah ini
Qaulan-qaulan di dalam Al-Quran. Maka inilah hikam maqalah yang ke-70. Wallahu a'lam. Hikam boleh lanjutannya. Mulai tak